Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam video pembelajaran mata pelajaran ekonomi. Sebelumnya, terima kasih banyak buat teman-teman yang telah klik video kali ini. Dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share video ini sebanyak-banyaknya. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang kerjasama ekonomi internasional. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada video kali ini, yang pertama, mendeskripsikan bentuk kerjasama ekonomi internasional. Yang kedua, menyajikan bentuk dan manfaat kerjasama ekonomi internasional dan pengaruhnya terhadap perekonomian daerah. Tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu yang pertama menjelaskan pengertian dan manfaat kerjasama ekonomi internasional. Yang kedua, menyebutkan bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional. Yang ketiga, menjelaskan perjanjian kerjasama ekonomi internasional. Yang keempat, menganalisis data dan informasi tentang dampak kebijakan perdagangan internasional. Yang kelima, menyajikan hasil analisis tentang kerjasama ekonomi internasional dan pengaruhnya terhadap perekonomian daerah. Suatu negara tidak mungkin mengatasi permasalahan ekonominya tanpa bekerja sama dengan negara lain. Sebagai contoh, kita membutuhkan sarana komunikasi seperti handphone, tapi belum mampu memproduksinya sendiri, sehingga kita harus mengimpor dari negara lain. Begitu pula dengan beras, walaupun Indonesia merupakan negara produsen besar beras terbesar ketiga di dunia, namun Indonesia masih saja memerlukan impor beras dari negara lain. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya adalah menurunnya volume produksi beras, meningkatnya konsumsi beras per kapita per tahun, dan peralihan lahan-lahan sawah di daerah produktif. Oke, sekarang kita masuk ke definisi dari kerjasama ekonomi internasional. Nah, kerjasama ekonomi internasional adalah hubungan antara suatu negara dengan negara lainnya dalam bidang ekonomi melalui kesepakatan-kesepakatan tertentu dengan memegang prinsip keadilan dan saling menguntungkan. Tujuan dari kerjasama ekonomi internasional yang pertama, mengisi kekurangan di bidang ekonomi bagi masing-masing negara yang mengadakan kerjasama. Yang kedua, meningkatkan perekonomian negara-negara yang mengadakan kerjasama di berbagai bidang. Yang ketiga, meningkatkan taraf hidup manusia, kesejahteraan, dan kemakmuran dunia. Yang keempat, memperluas hubungan dan mempererat persahabatan. Lalu yang kelima, meningkatkan devisa negara. Lalu bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional terbagi menjadi dua. Yang pertama ada kerjasama ekonomi bilateral, yang kedua kerjasama ekonomi multilateral. Kerjasama ekonomi bilateral merupakan kerjasama ekonomi antara satu negara dengan negara tertentu. Kerjasama tersebut hanya melibatkan dua negara. Contoh, pinjam-meminjam modal antara Indonesia dengan Jepang. Kemudian, penyederhanaan tenaga kerja antara Indonesia dengan Malaysia. Lalu kemudian yang kedua ada kerjasama ekonomi multilateral. Kerjasama ekonomi multilateral adalah kerjasama yang dilakukan oleh banyak negara. Kerjasama multilateral dibedakan menjadi dua macam, yaitu kerjasama regional dan kerjasama internasional. Kerjasama regional adalah kerjasama antara beberapa negara dalam satu kawasan. Contohnya seperti ASEAN, MEE, Uni Eropa, dan lain-lain.
Kemudian yang kedua, kerjasama internasional adalah kerjasama antara negara-negara di dunia dan tidak terbatas dalam satu kawasan. Contohnya seperti IMF, ILO, OPEC, dan lain-lain.